BK dikenal memiliki sensitivitas yang tinggi atas apa yang terjadi di sekitar dan selalu update informasi. BK mengikuti arus informasi berita terkini dan memahami sikap apa yang perlu diambil, khususnya di masa krisis seperti ini. BK berperan membantu mengedukasi siswa agar terhindar dari ancaman virus menular COVID-19. BK bukanlah personil garda terdepan dalam hal medis, tapi BK mempunyai andil yang sangat penting. Bekerja di balik layar, proaktif memberikan edukasi life skill pada siswa untuk berpartisipasi dalam aksi pencegahan COVID-19 dengan beraktivitas sementara di rumah. Lebih detail, akan kita bahas 9 peran BK dalam masa pandemi COVID-19. Peran yang pertama adalah mengedukasi siswa melalui layanan informasi. Penting bagi guru BK untuk bisa meng-create redaksi yang kreatif dan mendesain infografis informasi. Kenapa menjadi penting? Karena sasaran kita adalah siswa, bukan sekedar ditujukan kepada mereka, tapi pesannya harus bisa mereka resapi dengan seksama. Tipikal mereka adalah menyukai hal-hal yang kreatif dan menarik secara visual, sehingga merangsang mereka untuk menyimak dengan penuh ketertarikan hingga mereka mengikuti arahan dan informasi tersebut. Setelah aspek tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah dengan membagikan ke WhatsApp group misalkan, atau WhatsApp siswa, atau orang tua siswa, agar mudah distribusinya. Bisa kita gunakan juga platform lainnya seperti Facebook, Instagram, bahkan menulis di artikel majalah atau koran. Lebih bagus lagi apabila bisa dibantu radio atau televisi lokal, agar lebih masif dampaknya. Kedua, membantu siswa membuat panduan regulasi diri. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmennya terhadap suatu tujuan selama periode waktu tertentu, khususnya pada saat tidak adanya insentif yang berasal dari luar diri. Adler ikut mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuannya, dan berkontribusi terhadap pengembangan minat sosialnya. Bimbing siswa untuk bisa mengobservasi perilaku efektif mencegah penularan COVID-19-nya, kemudian evaluasi apa yang sudah dikerjakan dengan harapan yang diinginkan, kemudian beri penilaian terhadap hasilnya. Ketiga, berikan layanan konseling online. Layanan yang mutlak dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling ketika ada yang membutuhkan bantuan untuk menemukan jalan keluar lepas dari masalahnya. Umumnya secara konvensional kita harus bertatap muka. Namun di kondisi darurat seperti ini, kita diharapkan mulai terbiasa memberikan layanan konseling secara online atau lebih dikenal dengan cyber counseling. Pastikan calon konseli mengetahui dan bisa menggunakan platform online yang akan digunakan dalam proses konseling. Bagaimana mekanismenya? Simak di video cyber counseling di video sebelumnya. Keempat, membantu mengembangkan life skill di masa krisis. Hari ini kita harus lebih analitis memfilter keterampilan apa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis. Tidak hanya berfokus pada sosialisasi beraktivitas di rumah saja, namun mengajak siswa lebih kritis membangun keterampilan yang dibutuhkan saat momen darurat muncul. Artinya, kita sebagai konselor cukup peka memberikan langkah kuratif yang konkret dan menyiapkan siswa secara preventif agar mampu mengantisipasi kondisi kritis lainnya. Apa saja ragam keterampilannya? Bisa bentuk berpikir positif, regulasi diri, keterampilan asertif, dan lain-lain. Secara detail nanti akan Rubicon bahas di video selanjutnya. Pastikan kamu menyimak juga ya. Yang kelima, memotivasi memiliki mental hygiene atau sehat mental. Memahami betul psikologi siswa saat krisis seperti ini tentu menjadi tanggung jawab guru BK juga. Secara fisik saat ini memang tidak berkumpul bersama di sekolah, namun kita perlu memberikan motivasi selama mereka di rumah. Sehat mental adalah isu penting bagi siswa agar tetap bisa berpikir jernih menjalani hari-harinya, sadar dan mantap dalam membuat keputusan,
dan terhindar dari rasa cemas yang berlebihan. Motivasi bisa dari kreasi sendiri berupa audio relaksasi dari guru BK, membuat potongan film pendek temanya sehat mental, kemudian membuat flyer sehat mental, dan membuat video motivasi bagi siswa untuk tetap ceria. Yang keenam, berkolaborasi dengan instansi, ahli atau influencer yang terkait dengan situasi krisis COVID-19. Kolaborasi ini sangat diperlukan di saat krisis seperti ini. Konselor bisa banyak menampung informasi terkait perkembangan virus sekaligus pencegahan yang relevan dari para ahli. Selain itu, kolaborasi ini juga mengajak para ahli ataupun influencer agar mau membantu mengedukasi siswa terkait COVID-19 ini. Siswa akan merasa senang dengan proses yang dinamis karena melibatkan eksternal sebagai edukator ataupun influencer. Mulai kontak dengan lembaga yang sekiranya relevan dan dibutuhkan saat ini. Oh ya, bisa juga yang sifatnya entertainment agar siswa merasa bergairah. Yang ketujuh, membangun aktivitas diskusi online dengan siswa. Kegiatan informatif satu arah yang dilakukan terus-menerus mampu menimbulkan kejenuhan. Daya tahan menyimak mulai menurun ketika mereka tidak dilibatkan untuk berinteraksi aktif. Mulai berikan layanan informasi yang bisa memicu diskusi. Ketika mereka diajak untuk mengajukan gagasan, mempresentasikan idenya, menceritakan pengalamannya, maka eksistensinya di komunitas kelas akan terbangun kembali layaknya berada di situasi normal tanpa physical distancing. Memberi ruang bagi mereka merupakan kunci membina hubungan yang baik dengan mereka dan mengisi hari-harinya agar tetap produktif. Kedelapan, membuat kuis dan game interaktif. Hari ini memang kita dituntut untuk selalu menjadi kreatif. Dan tantangan ataupun permainan adalah zona di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Cocok ya? Jadi kuis interaktif bisa jadi salah satu alternatif bagi BK memberikan layanan bimbingannya pada siswa. Siswa harus memutar otak dengan penuh rasa penasaran yang tinggi, membuat belajar menjadi tidak terasa. Berikan kuis berupa pertanyaan-pertanyaan, tebak kata, make a match dalam cooperative learning, dan sebagainya. Sama halnya dengan game yang bisa dilakukan dengan kegiatan individual maupun berkelompok. Misalkan dengan membuat TikTok anti panik dari COVID, mengikuti lomba senam stay at home dari Kemenpora, dan lain sebagainya. Pastikan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Kesembilan, mengajak siswa merumuskan target masa depannya kembali. Momen ini bisa dimanfaatkan juga dengan kembali merumuskan apa yang menjadi tujuan hidup siswa, baik jangka pendek hingga jangka panjang. Fungsinya bukan hanya sebagai pengalihan fokus terhadap kecemasan COVID-19, tapi lebih dalam lagi. Hal ini mampu membuat siswa menata kembali goal sebenarnya, termasuk langkah nyata yang mereka lakukan untuk mencapainya. Banyak waktu luang merupakan kesempatan merefleksikan kembali target-target hidup mereka. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan membuat siswa rentan terhadap berbagai risiko munculnya masalah psikologis. Sudah sepatutnya kita hadir bukan sebagai formalitas dinas saja, tetapi hadir sebagai bentuk kepedulian membantu siswa tetap sehat mental dan membantu siswa mandiri mengantisipasi kondisi kritis dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera, shalom, salam harmoni. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Niwayani Sulistiani, Ibu salah satu guru BK di SMPN Negeri 9 Denpasar. Nah anak-anak, untuk guru BK di SMP Negeri 9 Denpasar itu ada 5 orang, 4 orang guru BK perempuan dan 1 orang guru BK laki-laki. Nah khusus untuk di kelas 7 nanti akan ada 2 orang guru BK yang akan membina kalian. Salah satunya adalah Ibu, kalian bisa manggil Ibu dengan Ibu ini.
Ibu nanti akan membina di kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Nah, untuk di kelas 7F, G, H, dan I itu nanti akan dibina oleh Ibu Luh KD Arini. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari terakhir kalian mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ini adalah sesi kedua pemberian materi. Nah, untuk sesi kedua ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan BK dan tata krama siswa. Nah, untuk pengenalan BK tentu kalian sudah bertanya-tanya, apa itu BK, Bu? Kenapa di SD tidak ada BK dan di SMP aja dan SMA ada BK? Terus juga mungkin kalian mendengar beberapa persepsi negatif tentang guru BK di sekolah. Mungkin juga orang tua kalian atau teman kalian atau kakak-kakak kelas kalian atau siapapun sempat mengungkapkan bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah yang kerjaannya hanya menangkap siswa-siswa yang bermasalah. Nah, paradigma yang negatif itu mari kita satukan persepsi agar pengetahuan kalian tentang bimbingan konseling atau guru BK itu tidak lagi negatif. Nah, anak-anak, kita mulai dari pengertian dari bimbingan konseling ya atau BK. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan kontinu oleh seorang konselor kepada konseli. Nah, konselor di sini itu adalah ibu sendiri sebagai konselor, kalian adalah sebagai konseli. Nah, sehingga dalam proses pemberian bantuan ini konseli dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Nah, anak-anak, untuk tujuan secara umum layanan bimbingan konseling yaitu adalah yang pertama dapat membantu kalian merencanakan penyelesaian akhir studi. Terus yang kedua dapat membantu kalian mengoptimalkan potensi atau kemampuan atau kekuatan kalian lebih maksimal lagi. Terus yang ketiga dapat membantu kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus yang terakhir dapat juga membantu kalian mengatasi masalah atau hambatan yang kalian miliki. Oh ya anak-anak, selain secara umum tujuan bimbingan konseling, secara khusus layanan bimbingan konseling juga memiliki tujuan untuk menyukseskan kalian di dalam 4 bidang. Itu bidang pertama yaitu bidang pribadi, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang belajar, yang keempat bidang karir. Nah, apa aja sih tujuan bimbingan konseling dalam bidang pribadi? Nah, tujuan bimbingan konseling dalam bidang pribadi yaitu siswa dapat atau memiliki komitmen diri, pemahaman diri, terus memiliki tanggung jawab dan mampu untuk memilih sesuatu dengan tepat. Nah, terus yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial, di sini siswa dapat dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang tua, dengan teman, dengan guru, dan memiliki rasa respek terhadap lingkungan. Terus dalam bidang belajar, siswa dapat memahami gaya belajar apa yang dimiliki, dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi, memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dan terakhir mampu menghadapi ujian. Terus yang terakhir yaitu tentang bimbingan konseling karir, bidang karir. Di sini siswa akan mampu untuk mengetahui rencana studi lanjutnya seperti apa, merencanakan masa depannya seperti apa, dan juga mampu mengenal dunia kerja secara umum. Nah, anak-anak, dari pengertian bimbingan konseling tadi
Dan dari tujuan bimbingan konseling, tentu kalian sudah memiliki persepsi yang berbeda tentang guru bimbingan konseling di sekolah atau tentang guru BK kalian. Jadi guru bimbingan konseling kalian di sekolah itu bukan lagi sebagai polisi sekolah, bukan lagi hanya mengejar siswa yang bermasalah saja, tetapi guru bimbingan konseling itu bisa kalian pergunakan dengan baik, bisa kalian jadikan sahabat kalian di sekolah dengan baik. Nah, anak-anak, kenapa bimbingan konseling itu berhak untuk menjadi sahabat kalian di sekolah? Karena kami sebagai guru BK tentunya yang pertama akan menghargai kekurangan dan kelebihan kalian. Yang kedua akan menjadi pendengar yang baik saat kalian menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Yang ketiga akan membantu kalian mengoptimalkan potensi kalian ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat, kalian gak usah khawatir karena kami akan merahasiakan apapun permasalahan atau konsultasi yang kalian lakukan terhadap kami. Tanpa persetujuan kalian, kami dari pihak BK tidak akan menyampaikan hal itu kepada orang lain. Karena di BK ada beberapa asas dan salah satunya adalah asas kerahasiaan yang kami pegang teguh. Nah, anak-anak, layanan bimbingan konseling di sekolah itu ada macam-macam jenis layanannya. Yang pertama yaitu layanan konseling individu, yang kedua layanan konseling kelompok, yang ketiga layanan bimbingan kelompok, yang keempat layanan bimbingan klasikal, yang terakhir adalah layanan pendukung. Nah, untuk kelima jenis layanan bimbingan konseling di sekolah itu akan sangat terlaksana dengan baik apabila kalian mengisi AKPD, yaitu angket penelusuran angket kebutuhan seperti yang kemarin sempat kalian isi pada saat awal-awal kalian pendaftaran kembali. Ibu harap kalian sudah mengisinya dengan baik sehingga nanti ibu analisis hasilnya dan ibu dapatkan nanti kebutuhan apa aja, layanan apa aja yang kalian perlukan, baik secara pribadi, perorangan maupun secara klasikal. Nah, ibu jelaskan satu-satu. Nah, yaitu yang pertama layanan konseling individual. Yang konseling individual adalah proses pemberian bantuan secara face to face, itu secara tatap muka langsung antara konselor dengan konseli. Nah, karena sekarang itu masih masa pandemi ya, kita belum tahu apakah kapan kita akan berjumpa secara tatap muka langsung. Cuma untuk layanan konseling individu kalian nggak usah khawatir, kita bisa melaksanakan layanan konseling individu itu melalui Google Meet, Zoom meeting, atau melalui video call, atau melalui chat pribadi. Intinya layanan konseling individu itu masih bisa kita laksanakan dengan baik. Hanya saja mungkin perbedaannya jauh. Nah, kalau dulu dengan tatap muka, proses pemberian simpati atau proses secara emosional itu akan lebih terasa. Tapi kalian gak usah khawatir, kami sebagai guru BK akan berusaha semaksimal mungkin agar proses layanan konseling individu itu bisa terselenggara dengan baik. Baik anak-anak, untuk layanan konseling individu itu saja. Terus berikutnya adalah layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, untuk layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu adalah layanan konseling yang diberikan secara kelompok yang terdiri dari 6 sampai 10 orang. Nah, untuk layanan konseling kelompok ini itu fungsinya adalah pengentasan. Jadi di dalam kelompok itu memang sudah ada permasalahan yang masing-masing orang memiliki permasalahannya, dan nanti kita akan bicarakan bersama-sama untuk membantu teman yang memiliki permasalahan itu atau membantu kalian yang berada di kelompok itu. Nah, sedangkan untuk bimbingan kelompok yaitu adalah prosesnya itu kita nanti akan mengangkat satu topik yang menarik dan kalian nanti membantu ibu untuk memberikan pendapat tentang topik-topik itu dan penyelesaian permasalahan dari topik yang kita angkat. Nah, selanjutnya adalah bimbingan klasikal. Nah, untuk bimbingan klasikal itu adalah bimbingan konseling yang layanan informasi yang diberikan kepada siswa melalui kelompok kelas. Nah, karena sekarang kita tetap maya ya, untuk tatap muka masih belum tahu kapan. Dan untuk tatap maya nanti bimbingan klasikal bisa kita laksanakan dalam
Google Classroom atau melalui Zoom Meeting atau melalui Google Suite atau melalui Google Meet. Nanti kita bisa perpadukan dengan teknologi. Nah, materi apa saja sih yang diberikan dalam layanan bimbingan klasikal? Tentu materi yang akan diberikan itu tidak jauh dari hasil penelusuran angket kebutuhan peserta didik yang sudah kami sebar. Selain itu juga kami kemarin mengikuti pelatihan setara dan sempat mendapatkan beberapa materi yang sangat-sangat menarik yang bisa kami share nanti kepada kalian. Materi-materi yang dalam bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Dan masih banyak nanti akan tip-tip menarik yang bisa Ibu sampaikan dalam bimbingan klasikal untuk membantu kalian dalam proses belajar nanti. Nah, yang terakhir yaitu layanan pendukung. Nah, layanan pendukung ini banyak, salah satunya tadi pengumpulan data siswa, himpunan data salingnya itu penyebaran AKPD. Nanti mungkin kalian udah kelas 3 itu penelusuran minat dan bakat kalian, terus ada sosiometri nanti di semester genap. Nanti kita sama-sama akan analisis seperti apa sih kebutuhan kalian, layanan apa sih yang kalian perlukan. Nah, anak-anak, untuk pengenalan BK cuma segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti mungkin lebih lanjut bisa kita sampaikan dalam bimbingan klasikal kita, atau nanti bisa kalian tanyakan melalui WA grup BK yang akan nanti Ibu bentuk, atau nanti berupa WA pribadi juga bisa. Kalian nanti Ibu akan share nanti nomor HP Ibu dan nomor HP Ibu Luka Arini dalam grup-grup kelas kalian. Ya anak-anak, begitulah tadi tentang materi pengenalan BK. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang tata krama siswa. Nah, tata krama siswa itu tidak jauh sih sebenarnya tentang tata krama siswa di SD, dan hampir sama, cuma membedakannya mungkin karena sekarang kita di masa pandemi, jadi tata krama kalian itu ada dua. Tata krama salinnya nanti sudah masuk ya, nanti ada tata krama secara tatap muka sebagian, dan tata krama pada saat belajar daring. Nah, untuk tata krama tatap muka sebagian, atau mungkin nanti ada simulasi tatap muka, karena kita masih dalam proses pandemi atau masih ada virus corona, dan mungkin virus corona juga tidak akan hilang. Jadi makanya kita dilakukan vaksinasi agar tubuh kita lebih kebal, agar kita lebih kuat untuk menghadapi virusnya. Untuk proses tata krama atau proses pembelajaran dan tata krama kalian dan proses pembelajaran tatap muka sementara atau sebagian, nanti kalian tuh bisa, yang pertama mungkin kalian usahakan datang ke sekolah itu 30 menit sebelum jam bel berbunyi. Terus sampai di sekolah kalian mencuci tangan dengan baik dengan air mengalir, dengan sabun, terus mengecek suhu, memakai hand sanitizer, memakai masker yang baik, terus masuk ke dalam kelas kalian masing-masing. Nah, untuk di dalam kelas kalian usahakan mengikuti pembelajaran dengan baik, mendengarkan gurunya memberikan materi dengan baik, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar ke kelas atau ke kamar mandi. Nah, untuk jam istirahat, karena masih pandemi seperti sekarang, mungkin jam istirahatnya nanti ditiadakan atau kalian mungkin istirahat di dalam kelas. Jadi untuk menyiasatinya, karena kantin tidak buka, kalian bisa membawa bekal dari rumah, air sendiri, makanan sendiri, dan tidak membagi-bagikan makanannya dengan temannya. Tidak berkerumun juga selama proses makan duduk di tempat duduk kalian. Terus alat-alat tulis juga kalian bawa sendiri, jangan saling minjam, karena kita tidak tahu apakah teman kita membawa virus atau tidak. Dan kalian pergunakan hand sanitizer setiap habis memegang benda, atau sebelum kalian makan cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan, atau kalian bisa cuci tangan setelah kalian memegang benda atau apapun yang ada di kelas. Nah, anak-anak, kalian gak usah takut tentang pandemi ini. Kalau kita menjaga prokes, menjaga kesehatan atau mengikuti prokes dengan baik, niscaya kita akan terhindar dari virus corona. Nah, apa sih bedanya tata krama selama daring dengan tata krama
selama tatap muka sebagian atau selama tatap muka. Bedanya tentu tidak banyak ya nak, yang membedakan mungkin hanya kalau selama tatap muka kita akan bertemu langsung dengan guru, jadi kita bisa mengucapkan salam, sapa, atau bisa mengungkapkan pendapat itu secara lebih lugas karena kita bisa langsung menatap guru kalian atau langsung bisa bertemu dengan teman, dan rasanya itu pasti jauh beda dengan belajar daring. Maaf, karena pandemi jadi kita ikuti aturan dulu ya, kita belajar daring dulu. Nah, untuk belajar daring apa aja sih tata keramanya? Yang pertama tentu kemarin wali kelas kalian sudah menyampaikan kalau untuk profil grup profil WA kalian itu harus menggunakan nama yang jelas, nomor absen, dan menggunakan foto yang cantik. Yang perempuan rambutnya dijalin, yang laki-laki rambutnya dicukur rapi, menggunakan seragam sekolah. Kalau belum memiliki seragam SMP, kalian bisa menggunakan seragam SD. Nah, di WA group, Ibu harap WA group itu hanya kalian gunakan untuk proses pembelajaran aja atau proses bertanya dalam bidang belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar pelajaran yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi Ibu sebagai guru BK kalian atau kepada wali kelas kalian atau guru makro kalian. Nah, kalau di dalam belajar daring ataupun di dalam tatap muka sih tadi Ibu lupa menyampaikan kalau ada absensi. Nah, absensinya nanti akan berupa Google Form. Nah, di Google Form itu akan Ibu sebar atau guru BK akan nanti sebar itu 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jika anak-anak berhalangan hadir atau sakit atau seandainya ada acara keluarga atau ada persembayangan, kalian bisa mengupload surat kalian di Google Form itu. Kalau seandainya kalian tidak bisa untuk menguploadnya, kalian bisa memoto suratnya, bisa dikirim ke WA grup guru BK atau ke wali kelasnya atau ke guru mapelnya. Nah, untuk kalian yang misalnya ada masalah kuota, wifi bermasalah atau HP bermasalah, kalian bisa sampaikan langsung ke guru BK, ke guru wali kelasnya, dan ke guru mapelnya agar kalian tidak dianggap tidak mengikuti pelajaran, dan nanti materi yang tertinggal bisa di-share lagi ke guru mata pelajarannya. Baik anak-anak, nanti kalau kalian misalnya, kalau pesan Ibu sih jangan sampai kalian itu tidak mengikuti pelajaran dengan alasan yang aneh-aneh. Jadi maksudnya Ibu jangan terlalu sering lah tidak ikut belajar, karena takutnya nanti itu akan membuat kalian itu ketinggalan banyak informasi tentang materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan jika kalian misalnya bisa mengikuti pelajaran hanya di sesi pertama dan di sesi kedua tidak ada, tetap harus sampaikan ke guru BK, sampaikan ke guru wali, sampaikan ke guru mapel agar kalian tidak bolos, dan jangan menunda-nunda mengerjakan tugas agar tugasnya tidak numpuk. Kasihan nanti kalian kalau sudah tugas kalian numpuk, kalian pasti tidak mau mengerjakannya lagi dan pasti kalian akan jenuh untuk belajar. Nah, kalau untuk berkomunikasi dengan guru di WA group, Ibu minta tata krama dan sopan santunnya dijaga. Kalau ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mengungkapkan pendapat atau ingin bertanya, usahakan kalian sebutkan nama dulu, kelas, nomor absen, dan keperluannya apa. Dan ingat juga waktunya saat kalian menyampaikan pendapat atau saat kalian bertanya itu waktunya diusahakan pada saat jam pelajaran atau diusahakan menghindari jam-jam istirahat siang, misalnya jam 1 sampai jam 3. Kalau seandainya mendesak sekali ada yang harus disampaikan, bisa menelpon gurunya, tapi ingat waktunya juga diingat, jangan sampai nanti tengah malam kalian menghubungi gurunya, pasti nggak diangkat sama gurunya. Demikianlah materi tentang pengenalan BK dan tata krama siswa baik belajar daring maupun belajar tatap muka dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di sesi kedua di hari terakhir. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa WA Ibu di WA grup kalian atau melalui WA pribadi, atau nanti bisa ditanyakan dalam bimbingan klasikal kita, baik bimbingan klasikal secara tatap muka ataupun bimbingan klasikal secara daring. Nah, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan Ibu memberikan materi selama kurang lebih 30 menit. Semoga
materi yang Ibu sampaikan itu berkenan di hati kalian. Dan sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 9 Makassar. Semoga kalian menjadi pribadi yang sehat, kuat, bahagia, berprestasi, cerdas, dan ceria. Ibu akhiri pertemuan kita dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.